Sudah tutup itu kereta dan gerimis macam ini, gerimis seperti ini. Ya kurang ini agak keras. Hujan dari kencang jam 1 dini hari, jam 1 subuh. Saya berpikir kalau dia pintar ini sopir, kalau azan subuh dia pasti balik. Semua kereta yang lewat, baik yang mau ke Makassar maupun mau pergi Palopo, tidak ada yang singgah mengambil saya. Saya kasih singgah, tidak ada pun satu yang ngambil saya. Mungkin dia kira saya hantu. Orang Indonesia bilang pocong. Kenapa? Sebab saya pakai baju putih-putih di tengah hutan. Pasti dia bilang, kenapa ada orang subuh-subuh di tengah hutan? Tidak ada kereta yang mau ambil saya. Saya berpikir saya mau di tengah jalan saja macam ini. Saya bilang nanti dikira betul saya hantu, ditabrak. Basah semua saya punya baju. Nanti azan betul subuh, dia balik ini sopir. Dia bilang, Ustaz sudah subuh. Ternyata tidak ada. Mana Ustaz? Laju patah balik manunya, patah balik isinya. Laju jam 6 pagi, jam 6 lewat 15 menit baru dia tiba. Dari jam 1 subuh, basah saya punya baju. Semua basah. Semua baju saya basah. Sholat subuh di pinggir jalan. Tidak ada satupun yang hingga mengambil saya. Padahal mobil ramai juga lewat. Tidak ada yang kenal saya. Sampai dia balik ambil saya tengok mukanya, saya mau tempeleng. Lebih besar dari saya. Saya kadang kalah saya kalau berkelahi. Saya naik diam saja, sudah jengkel saya basah. Sampai di rumah Datuk Bandar, wali kota kalau di Makassar, wali kota Palopo. Assalamualaikum Ustaz. Mana boleh basah Ustaz? Kenapa bisa lupa kopornya? Dalam hatiku mampeles si supir ini. Bohong lagi di supir ini. Ternyata dia cerita, kita balik lagi ambil kopornya Ustaz karena dia lupa di masjid. Saya bilang kurang ngajar itu supir. Bukan kopor dia lupa, saya dia lupa. Maknanya marah dipanggil, marah ini supir. Lepas itu dia selesai saya ceramah. Balik lagi. Datang lagi itu sopir, antar lagi saya balik Makassar. Dengan sopir yang sama, saya bilang sama wali kota, Pak Wali, tak payah diantar saya sudah maafkan dia. Tapi kalau saya lihat dia punya muka, saya rasanya emosi, mau tempelin dia. Dia siksa saya di pinggir jalan berhujan-hujan. Maafkan saya Ustaz. Ya, saya sudah maafkan kau. Pak Wali juga bilang maafkan kami Ustaz. Ya, saya sudah maafkan semua. Lalu Pak Wali kota bagi saya yang belum honor. Dia tambah saya punya honor. Dia bilang ini uang duka cita. Ini cerita mengingatkan kita. Saya ingat macam inilah kalau kita dalam kubur. Ayo, saya merasa populer. Tak ada satupun yang ambil saya. Saya berharap ada kereta yang ambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga ketika kita masuk di kubur. Kita berharap ada yang doakan. Kita berharap anak kita doakan. Kita berharap kawan kita doakan kita. Ternyata tak satu pun yang doakan kita. Basah. Berapa saja basah ini. Kalau kita sudah masuk di kubur, bukan lagi 3 jam di dalam. Bukan lagi 1 minggu. Tapi tak balik-balik lagi. Pernah lihat orang diantar jenazahnya? Pernah lihat orang antar jenazah? Pernah? Coba deh kalau masuk. Tuan-tuan pernah rasa mati elektrik, padam listrik di rumah? Pernah rasa? Pernah? Macam mana kalau padam listrik, tiba-tiba ada ular masuk? Ular palu, ular sanca. Ada juga ular besar, namanya ular sawah. Besar betul yang dia bisa kasih masuk orang perutnya. Nah itu tidak terlalu mematikan. Yang paling mematikan ular sanca, racunnya dia patuk kita 13 menit tidak ada pertolongan, mati kita. Nah, macam mana kalau mati listrik, padam listrik,
tiba-tiba ada ular masuk, paling kita takut, padahal rumah kita masih besar. Masih boleh kita teriak, tolong, tolong, ular, ular. Datang jiran kita bantu. Padamnya listrik paling juga 1 jam paling lama. Masih ada jendela boleh kita lompat. Masih ada ambil cobe. Tahu cobe? Ular-ular tambah. Lempar itu ular. Masih ada handphone. Kita boleh guna dia punya listrik. Senter. Ular, ular, ular. Takutnya kita luar biasa. Bagaimana kalau kita sudah dikubur? Padamnya lampu tidak satu hari, selama-lamanya. Lebarnya bukan lagi macam ini, lebarnya bermeter-meter. Lebarnya paling 30 cm, panjangnya 2 meter. Kita diikat kain kapan? Diikat tak payah lagi, tak boleh lagi kita gerak. Ditindis tanah, diinjak-injak. Dan pada saat itu, tidak ada lagi pertolongan. Tidak ada lagi yang boleh bantu kita. Kecuali apa? 3 perkara. Ini saja 3 perkara yang mampu menolong kita. Apa itu? Amal jari. Apa itu amal jari? 1. Sedekahun jari. Sedekah. Makanya jangan terlalu pelit, jangan terlalu seke, jangan terlalu dedekut. Karena kalau kau mati, tidak ada hartamu yang bisa menolongmu kecuali yang telah kau sedekahkan di jalan agama Allah. Dia punya rumah mewah, harga 500, wafat, meninggal, anakmu yang punya. Iya, kalau anakmu sholat, kalau tidak sholat, ya pakai dia berzina di rumah kita, ya pakai dia judi di rumah kita. Kereta siapa yang punya? Setengah mati kita kredit, pas lunas kena serangan jantung. Siapa pakai keretanya? Mantu. Maka jangan terlalu beli. Bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Percaya itu. Saya sering sekali contoh lagi kemarin. Bapak ini yakin hebat itu sedekah. Saya laundry, saya punya baju di hotel. Pas datang itu pegawai hotel kasih. Saya bagi duit 100 ringgit. Dia kasih kembali 80 lebih. Saya ambil cuma 50 ringgit. Saya bilang ambil kau 30 ringgit. Woi Ustaz, apa ya? Sudah, ambil saja sedekah. Itu pagi. Tadi malam lepas saya ceramah, ada pengusaha kasih saya, ini Ustaz sedekah, sudah saya dikasih sampai di hotel saya buka. Berapa saya kasih itu tadi pagi? Tukang laundry berapa? 30 ringgit. Saya sampai rumah buka itu, berapa isinya? 2000 ringgit. Coba, itu sering sekali, hampir tiap hari saya begitu. Maka ketika ibu bapak sehari-hari jangan pernah kau lewati maghrib tanpa sedekah. Karena itulah hartamu yang menolongmu di kubur. Kamu punya tabungan di bank, orang kafir yang ambil itu uangmu. Kenapa bisa Ustaz? Mereka kredit. Dari mana ambil kredit itu orang-orang kafir pinjam di bank? Dari mana? Dari kita orang Islam. Tabung kita 1000 ringgit, tabung kita 5000 ringgit, tabung kita 500 ringgit. Mereka kumpul diambil sama orang kafir untuk dikredit. Daripada diambil itu mending kau sedekah. Ibu-ibu, puan-puan jangan terlalu pelit. Suaminya mau bersedekah dia ngamuk. Sok kaya, pada toko tersebut mas sedekah. Ingat, amal itu nafsi-nafsi. Amal itu pribadi-pribadi. Kalau suamimu bersedekah tanpa sepengetahuanmu, karena suamimu takut kalau ditahu sedekah, maka sedekahnya suamimu hanya suamimu yang nikmati nanti ketika kau wafat. Tidak bisa itu amal dibagi-bagi. Maka ini, sudah.
Ya. Hari Jumat panggil suami, bang, nih hari Jumat dianjurkan sedekah, ada juga ke sedekah? Kata suaminya, ada nih 50 ringgit. Itu saya 20 ringgit. Itulah harta yang tidak boleh diambil orang. Itulah kita punya miliki yang tidak bisa diganggu orang. Kereta semua, mobil, tabung, semua orang ambil. Mati mendadak. Tiba-tiba kita kena serangan jantung. Ini baru saja tadi saya sambil duduk. Nunggu iqamah. Tiba-tiba masuk dari WhatsApp. Kawan rapat saya meninggal. Saya bilang, saya masih jumpa beberapa hari yang lalu. Dia meninggal sudah tadi, Pak. Macam mana kalau kita itu meninggal tidak sempat bersedekah? Memang kalau kita wafat, meninggal, orang masih doa pada saat kita wafat. 1-2 hari masih diingat, 1 minggu masih diingat, 1 bulan dia lupa sudah. Bahkan nomor handphone kita, nomor bimbit kita dihapus. Nanti ada teleponnya. Ayo. Begitu kita meninggal, pertama hilang apa? Apa? Nama. Sudah hilang, tidak dibilang meninggal dasar, tidak dibilang di mana disemayamkan dasar, tidak, langsung orang bilang di mana jenazahnya, langsung hilang, kita punya nama. Di mana dimakamkan dasar, tidak, di mana dimakamkan jenazahnya, langsung hilang nama. Maka yang boleh menolong kita ketika sudah masuk di kubur, 1, sedekah, maka banyaklah bersedekah. Ustaz, saya tidak punya duit untuk sedekah di masjid, maka sedekahlah dengan tenagamu. Ada pembangunan masjid, kau tidak punya beli semen, tidak ada duit beli tegel, tidak ada duit beli cermin, tidak ada duit beli ikon, tidak ada duit beli kipas angin, maka kau sedekah di masjid itu dengan tenagamu. Kamu angkat itu, batu kamu angkat semua, kau datang bantu. Selama itu masjid dipakai, selama itu kau dapat kiriman amal. Saya tidak punya tenaga Ustaz, tapi saya ada duit. Kau sedekah dengan duitmu. Kau cakap, kalau ada anak belia, bagi tahu saya selesai. Saya tidak punya duit Ustaz, saya tidak punya tenaga juga. Maka bantu pembangunan masjid. Sedekah kau dengan apa? Sedekah dengan ilmu. Kemana boleh bantu ini, gambar mana ini. Nah, itu ilmu sedekahnya. Saya tidak punya duit, tidak punya tenaga, tidak punya ilmu. Sedekah kepada masjid. Dengan sedekah apa? Sedekahlah dengan diam. Yang banyak cakap. Ada itu orang tidak pernah datang di masjid, tidak pernah bersedekah, tidak pernah bergotong royong bantu. Mak mau bawa nomor sedekah. Yang banyak cakap. Ada juga orang seperti itu. Ya, beri kiri kanan, anak dan itu, anak. Kalau kau tidak bisa bersedekah membangun masjidmu, maka sedekahlah dengan diammu. Nah, puan-puan, sedekah dengan apa? Kalau kita tidak punya duit, tidak punya tenaga, tidak punya masa, maka sedekahlah dengan apa? Kirim kau kue ke masjid. Saya tidak tahu di sini. Kalau masjid saya itu Isnin dengan Kamis, banyak kue. Untuk apa? Buka bareng, buka puasa sama-sama. Sedekahlah dengan itu. Tidak ada sedekah. Kau sedekah dengan air minum yang dalam gelas-gelas. Itu apa? Simpan, orang mau minum pulang sholat, itu dapat kau sedekah amal. Bayangkan itu air, dia minum oleh Ustaz Dasat, lalu itu air menjadi dagingnya Ustaz Dasat. Selama dagingnya dipakai itu Ustaz Dasat sholat ibadah, maka selama itu yang kasih air minum jadi pahala. Saya tidak punya sedekah banyak. Sedekah kau dengan kasut. Apa? Sendal. Sedekah kau dengan sendal. Dari masjid pintu ke orang toilet dia pakai itu sedekah. Ini karpetnya sudah bau. Sedekah kau dengan karpet. Sedekah kau dengan apa? Saya minta tolong takmir masjid, EJK masjid. Ini bulan hadapan, 2 bulan hadapan ini saya bayar listriknya. Itu sedekah. Dan itulah hartamu yang kau akan nikmati ketika kau dikubur.
Ustaz, saya mau kuburku nanti terang. Nah, bayarkan itu listriknya masjid. Insya Allah terang kubur. Saya mau kubur saya nanti ada spring bed. Tempat tidur saya nanti sejuk. Ada spring bednya di kubur. Maka kirim kau ke panti asuhan. Bawa kau spring bed ke panti asuhan. Itu insya Allah kau pakai ketika kau dikubur. Bukan panti pijat. Panti asuhan. Panti apa namanya? Kalau di Indonesia namanya panti pijat. Saya bilang kenapa ke panti massage? Saya bilang sama-sama panti. Dia bilang memang sama tapi beda cita rasanya dong. Lain kopi, lain mengeras. Ya, sedekah. Yang kedua, yang boleh menolong kita ketika sudah masuk di kubur. Apa itu? Apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat itu yang bisa menolong kita. Dapat ceramah-ceramahnya Ustaz Das'ad, bantu share. Bagi. Dapat tausiah-tausiah, bagi. Mau orang dengar, mau orang baca atau tidak, bagi saja. Saya macam itu prinsip saya. Saya bagi ceramah-ceramah saya 1 menit, orang mau bilang, sok pintar, sok alim. Niat saya bukan mau dibilang sok alim, saya nak berbagi ilmu. 100 orang saya kirimi, 2 saja yang laksanakan. Alhamdulillah sudah ada tabungan ilmu saya yang dimanfaatkan orang. Yang ketiga, yang boleh menolong kita setelah kita wafat adalah pembangunan yang bermanfaat. Jangan lupa kirim pembangunan masjid di kampung. Misalnya orang Pindrang ada rezekinya, masjid di sini sudah baik, kirim ke kampung 1.000 ringgit untuk pembangunan masjid di kampung. Tujuannya apa? Supaya orang tetap mengingat engkau, supaya orang merasa bahwa oh ini tawa sudah sukses, sehingga tidak menjadi cerita jelek. Oh, lebih merantau dan lupa keluarganya di kampung. Tak pernah lagi dia datang. Kalau kita kirim, maka itu juga menyambungkan persaudaraan. Sudah bayangkan tadi? Kita bayangkan tadi tahu, iPhone mati, listrik mati, tiba-tiba datang bulan. Ketika kita sudah wafat, pengantar sudah balik, bahkan kata Nabi, langkah kaki orang yang terakhir masih balik dia, didengar oleh orang meninggal, maka datanglah hasil surga al-ukhra, yang berkata, man anta, kata jenazah,